Sejak malam itu, kehidupan Ratri berubah mencekam. Siang hari ia masih bisa beraktivitas, tetapi setiap malam selalu ada kejadian ganjil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam pertama setelah teror bayangan hitam itu, Ratri terbangun pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara langkah kaki berkeliling rumah. Suara itu jelas, berderit di lantai kayu teras, menyusuri dinding, lalu berhenti tepat di jendela kamar. "Bayu," bisik Ratri sambil menggoyang bahu suaminya. Bayu hanya mengerang, terlalu lelap untuk bangun. Dengan tangan gemetar, Ratri memberanikan diri melirik ke arah jendela. Di balik tirai, ada siluet tubuh tinggi kurus. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke dalam. Ratri terperanjat dan segera menutup kepalanya dengan selimut. Berdoa dalam hati, hingga akhirnya suara langkah itu menjauh. Tapi sebelum sempat ia merasa lega, tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah dapur. Jeritan itu nyaring melengking, membuat telinganya berdengung. Dengan spontan, Bayu terbangun. Matanya terbelalak. "Kamu dengar?" Tanyanya panik. Ratri mengangguk dengan wajah pucat. Mereka berdua bangkit, menyalakan lampu, lalu pelan-pelan menuju dapur. Namun begitu sampai, tidak ada siapapun di sana. Hanya sebuah panci di kompor yang terjatuh ke lantai, berguling pelan, seakan baru saja tersenggol. Bayu mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin tikus besar, Rat. Kamu jangan takut. Aku di sini." Green Tea Premium, teh hijau berkualitas tinggi, lembut dan nikmat dengan kemasan kantong, praktis dibawa kemana-mana. Yuk check out di keranjang kuning, segera ya. Tapi Ratri tahu, jeritan tadi bukan suara tikus. Itu suara manusia, suara perempuan, dan terasa begitu dekat, seakan berasal dari dalam rumah. Malam kedua, kejadian semakin parah. Kali ini, tubuh Ratri terasa panas seperti terbakar. Ia terbangun dengan luka lebam di tangannya, seolah ada yang mencubit dan mencakar. Bayu kaget bukan main. "Apa ini? Siapa yang lakukan?" Gumamnya sambil memegang tangan istrinya yang memerah. Belum sempat mencari jawaban, terdengar suara bambu beradu kencang dari arah hutan. Tak, tak,
Suaranya bergema hingga ke dalam rumah, seperti ada yang memukul-mukul batang bambu dengan tongkat besi. Dan bersamaan dengan suara itu, Ratri kembali mendengar bisikan mengerikan di telinganya. Suara yang sama dengan malam pertama. Santet dari balik bambu. Santet dari balik bambu. Bisikan itu semakin keras, semakin jelas, hingga akhirnya tubuh Ratri kejang-kejang di hadapan Bayu. Matanya memutih, mulutnya bergetar seakan ingin mengucapkan sesuatu. Lalu suara asing keluar dari tenggorokannya dengan nada berat dan serak. Sumirah akan mengambil nyawamu. Bayu langsung panik. Ia mengguncang tubuh istrinya, berteriak memanggil nama Ratri berulang-ulang. Namun tubuh istrinya kaku, dingin, seperti sudah bukan dirinya lagi. Dan malam itu, Bayu akhirnya sadar. Ini